Pemirsa, dipicu balas dendam, mantan anggota keamanan di salah satu pondok pesantren di Situbondo, Jawa Timur nekat menganiaya santri. Korban menderita luka sabetan pedang di wajah dan juga tangan. Aksi seorang pemuda mantan keamanan di salah satu pondok pesantren menganiaya seorang santri di Kecamatan Kapongan, Situbondo, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Gelap mata pelaku pun menganiaya korban menggunakan sebilah pedang. Akibatnya korban mengalami luka di kepala serta lengan. Korban dibawa ke ruang inap Rumah Sakit Umum Daerah Abdurrahim, Situbondo guna perawatan. Sementara mendapat laporan warga, Satreskrim Polres Situbondo meringkus pelaku MD, warga Kepulauan Kangean, Sumeneb, Madura. Diketahui motif pelaku menganiaya korban dipicu balas dendam. Polisi menyita barang bukti pedang yang digunakan menganiaya korban. Dari video CCTV tersebut tampak bahwa pelaku ini datang ke salah satu pondok di Situbondo, langsung menghampiri korban. Dari rekaman tersebut, pelaku ini membawa sebilah parang atau pedang dan kemudian disabetkan ke korban, akhirnya mengenai bagian wajah dan lengan dari korban. Dari situ korban segera langsung dilakukan perawatan di rumah sakit. Petugas masih terus melakukan penyidikan kepada pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal penganiayaan dengan ancaman 9 tahun kurungan penjara. Seorang siswa SMK menjadi korban penganiayaan hingga tewas. Korban dianiaya atas aksi balas dendamnya karena dulu pernah membuli pelaku saat masih di sekolah yang sama. Reval Reski Akbar, siswa kelas 2 SMK ini menjadi korban penganiayaan. Ia terkapar di pinggir jalan setelah 7 pelajar di Kampung Pasar, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat menyerangnya dengan senjata tajam. Kejadian bermula saat korban bersama temannya sedang nongkrong. Tiba-tiba para pelaku yang bersekolah di SMK Teknika datang dan menyerang korban. Korban yang sempat kabur kemudian dikejar lalu dianiaya dengan senjata tajam. Korban pun tewas akibat luka sayatan senjata tajam di punggung dan perut. Polisi pun mengamankan seluruh pelaku. Dari 7 pelaku, 4 diantaranya masih pelajar. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 senjata tajam dan seragam sekolah. Tulisan inisial dari sekolah SMK Pertanian Cibadak, namun pada saat di sekitar lokasi ada anak SMK Pertanian Cibadak yang lagi nongkrong sekitar pukul 9 malam, dikejar oleh para pelaku dan teman-temannya, dan korban yang lari terpisah dari teman-temannya didapat oleh inisial DN dan langsung dilakukan penganiayaan, pembacokan dengan menggunakan celurit di punggung kanan. Para pelaku terancam dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang penganiayaan terhadap anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, polisi masih menyelidiki kasus dugaan penganiayaan di salah satu kampus di Palembang, Sumatera Selatan. Kasus ini diselidiki karena korban menderita luka lebam akibat dianiaya seniornya. Arya Resmana diduga menjadi korban penganiayaan seniornya saat diksar di Bumi Perkemahan Gandus, Palembang. Kasus dugaan penganiayaan ini pun dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan. Pihak kampus telah membentuk tim investigasi pencari fakta untuk mengusut kasus yang mengakibatkan mahasiswa berusia 19 tahun ini mengalami luka lebam di wajah dan memar di tangan. Fakta, jadi saya belum bisa menjelaskan secara menyeluruh karena kami baru membentuk tim untuk nyari fakta data yang ada. Kalau memang terbukti terjadi kekerasannya di dalam kegiatan itu, jelas UIN tidak akan diam. Pemberhentian dan lainnya mungkin akan terjadi. Kita akan lihat rambu normanya karena kita ada kode etik kemahasiswaan, kode etik pelanggaran sudah ada semua. Berdasarkan pemeriksaan sementara, peristiwa berawal saat korban dan pelaku berselisih paham internal organisasi saat melakukan diksar. Selisih paham berlanjut hingga penganiayaan yang diduga dilakukan menggunakan bambu.
Korban yang sakitan kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk divisum. Hasilnya, korban dinyatakan mendapat penganiayaan lebih dari kekerasan fisik. Namun hal ini dibantah oleh salah satu anggota LBH yang mendampingi pelaku. Korban dinyatakan tidak pernah disundut rokok ataupun diminta melakukan tindakan tidak wajar. Minum disundut rokok tidak ada, terus penelanjangan dan sebagainya tidak ada, minum air kloset itu tidak ada dan sebagainya. Nah, tadi di awal-awal ini sudah dijelaskan Bang Tung. Makanya pada intinya kami mau mengklarifikasi terkait berita-berita yang sudah overstatement. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan memanggil sejumlah saksi. Seorang siswa SMP di Makassar, Sulawesi Selatan dikeroyok teman-teman sekolahnya. Korban mengalami trauma dan lebam di pipi, sementara polisi segera menjemput para terduga pelaku di rumahnya. Belum diketahui motif pengeroyokan tersebut. Siswi kelas 3 SMP ini mengalami trauma setelah mendapat penganiayaan dari teman-teman sekolahnya. Korban juga mendapat perawatan medis karena mengalami lebam di pipi. Setelah mendapat laporan dari orang tua korban, aparat Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan melakukan tindakan dengan menjemput satu persatu terduga pelaku pengeroyokan di rumahnya. Keempat terduga pelaku kemudian menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Namun, keempat pelajar ini tidak mengaku telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang terjadi di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Mamajang pada Jumat 23 September. Menurutnya, penganiayaan dilakukan oleh satu orang, sementara korban belum bisa dimintai keterangan. Jadi sudah kita amankan 4 dari beberapa pelaku yang kita duga pelaku dan sudah dalam proses interogasi. Namun karena sampai saat ini korban belum bisa kita ambil keterangan dan belum kondisinya belum begitu fit untuk diambil keterangan, itu yang menjadi kendala kami untuk menentukan apakah ini masuk kategori 170 atau 351. Polisi masih mengumpulkan alat bukti dan memanggil beberapa terduga pelaku lainnya untuk mengetahui motif dan pelaku penganiayaan. Diduga karena saling pandang, pelajar dari 2 sekolah berbeda berkelahi di kawasan jembatan di Jember, Jawa Timur. Akibatnya, satu pelajar SMK ini terluka parah di bagian perut. Siswa SMK ini mengalami luka parah di bagian perut akibat terkena senjata tajam usai berkelahi dengan siswa dari sekolah lain. Korban mendapat perawatan medis di rumah sakit. Siswa dari sekolah berbeda terlibat adu mulut diduga karena saling pandang. Ada pengunjung itu saja, kemudian yang satu mau ke toilet, terus oleh yang lain, anak yang lainnya itu bilang kok apa nguasi. Dari situ, kemudian mereka kayaknya berkembang jadi adu mulut, kemudian saya usir keluar. Perseteruan berlanjut, pelajar saling tantang mengajak berduel di luar kafe. Mereka berkelahi di kawasan jembatan Kecamatan Semboro. Akibat perkelahian, satu pelajar SMK terluka di bagian perut. Polisi yang menerima laporan warga olah tempat kejadian perkara di lokasi. Polisi mengamankan 1 orang, sementara 2 lainnya masih buron. Kasus ini ditangani oleh Polres Jember karena melibatkan anak di bawah umur. Sana terjadi penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh salah satu sekolah menengah atas di Kecamatan Kabupaten Jember. Untuk sementara dari pemeriksaan saksi terkait dari kesalahpahaman saling lihat saling pandang di salah satu kafe. Jadi yang mengakibatkan aksi saling tantang sehingga terjadi kejadian tersebut. Kini Polres Jember masih mengejar 2 pelaku yang kabur usai berkelahi. Sementara itu pemirsa, belasan remaja pengeroyok seorang warga di Maros, Sulawesi Selatan hingga terkena anak panah ini ditangkap. Satu pelaku yang ditangkap warga di jalanan babak belur dihakimi sebelum diserahkan ke polisi.
Saat seorang warga desa Tenring Gangkai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengamuk seorang remaja kawanan geng motor. Sebelumnya pelaku bersama 12 rekannya menyerang warga yang mengakibatkan seorang pemuda kaki kirinya terluka tertancap anak panah. Pelaku yang babak belur kemudian diserahkan warga ke polisi. Dari satu pelaku ini polisi kemudian turut menangkap 12 rekan pelaku yang semuanya masih remaja. Dari hasil pemeriksaan, satu orang ditetapkan menjadi tersangka, yakni ES, 19 tahun. Ia terbukti sebagai eksekutor dan pemilik anak panah serta busurnya. Kawanan ini menyerang warga lantaran marah ditegur saat pulang konvoi dengan sepeda motor. Di pembusuran itu mereka ada kesalahpahaman, jadi motifnya itu salah paham. Setelah mereka mengantar temannya yang di daerah Carangkitu, dia balik, dia diberhentikan oleh korban dan teman daripada si pelapor itu. Diberhentikan, salah paham, maka terjadi perkelahian. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Maros dan terancam dengan hukuman 11 tahun penjara. Penganiayaan hanya untuk menunjukkan kekuatan, bukanlah hal yang patut dibanggakan. Penganiayaan apalagi hingga berujung kematian ini hanya akan menimbulkan duka yang mendalam. Ya pemirsa, polisi masih memburu pelaku penembakan yang menyebabkan seorang warga tewas di Bangkalan, Jawa Timur. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya, tetaplah bersama kami.